Baik, saya Sefni Hermawati dari kelas F, dan ini video tentang catatan filsafat saya. Yang pertama, bagan tentang pengantar filsafat. Kemudian ada bab 2. Kemudian pertemuan selanjutnya bab 3, akal dan hati pada zaman Yunani kuno. Ini tokoh-tokohnya juga ada. Selanjutnya ini. Dan ini bab 4, akal dan hati pada abad pertengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefni Hermawati dan di sini saya memilih aliran rasionalisme. Jadi saya akan menjelaskan sepaham saya tentang rasionalisme. Aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetas pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam, mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu sendiri adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan yang berhubungan dengan logika. Aturan logika ya sepertinya. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, untuk sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata dengan akal. Dua sejarah rasionalisme sudah tua sekali. Pada zaman Thales 624 sampai 546 sebelum Masehi telah menerapkan rasionalisme pada filsafatnya. Rasionalisme lahir adalah sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Munculnya rasionalisme ini menandai perubahan dalam sejarah filsafat. Karena aliran yang dibawa Descartes ini adalah cikal bakal zaman modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Sebagai aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran, rasionalisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan. Dan menurut rasionalisme, pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum sebab akibat karena peristiwa yang tak terhingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin dapat diobservasi. Bagi aliran ini, kekeliruan pada aliran empirisme disebabkan kelemahan alat indera tadi dan dapat dikoreksi seandainya akal digunakan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian jadi akal ini juga menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Indera dan akal yang bekerja sama belum juga dapat dipercaya mampu mengetahui bagian-bagian tertentu tentang suatu objek. Manusia mampu menangkap keseluruhan objek beserta intuisinya. Jika yang bekerja hanya rasio, yang menjadi andalan rasionalisme, maka pengetahuan yang diperoleh ialah pengetahuan filsafat. Dan pengetahuan filsafat itu sendiri ialah pengetahuan logis tanpa didukung data empiris. Jadi, pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang sifat-sifatnya logis saja. Oke, kemudian ada tokoh-tokoh yang berada di aliran ini adalah René Descartes, Nicolas Malebranche, B. D. Spinoza, J. W. Leibniz, Christian Wolff, dan yang terakhir Blaise Pascal. Kemudian contoh penerapannya tentang aliran rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kayak pemahaman kita sendiri terhadap matematika dan sains. Matematika kan ilmu yang pasti, yang tidak mungkin akan dirubah. Seperti 1 tambah 1 ya 2. Dan itu sampai kapanpun tidak bisa dirubah. Dan itulah yang disebut rasionalisme. Ya, artinya bahwa matematika adalah ilmu yang pasti dan benar-benar fix. Bukan
bersifat spesifik namun bersifat universal. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang satu tokoh filosof ya yang sudah saya pilih. Saya di sini memilih Thales. Jadi saya akan menjelaskan tentang Thales. Thales mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales adalah filsuf pertama dalam tradisi filsafat barat. Untuk itulah ia dijuluki sebagai bapak filsafat. Thales juga dikenal sebagai salah satu dari ketujuh orang bijak Yunani atau Seven Age of Greek. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai dengan cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar oleh segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-segala yang ada di dalam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumentasi Thales dihadapkan dengan pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup semua saja juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk. Air menjadi padat, jadi cair kembali, dan jadi gas juga bisa tanpa menjadi berkurang sedikit pun. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari, Thales itu kan mempercayai bahwa magnet itu memiliki jiwa. Karena ketika magnet menarik besi atau didekatkan dengan besi itu besinya bisa mendekat. Thales menganggap kalau magnet itu ada jiwanya, memiliki jiwa. Dan dia memiliki bukti bahwa sampai sekarang magnet masih ada dan magnet masih bisa menyatu dengan besi sampai saat ini. Itu penjelasan dari saya tentang aliran dan tokoh beserta contoh penerapannya kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.